Mana kamu Facebook? Belum masuk, Bu. Ini kita bahas situasi yang SMP ya, Bu? Iya. Bahas yang SMP. Berarti yang di PDF itu ya? Iya. Yang SMP. Ada. Mulai saja, Bu, apa nunggu Pak Muhlis? Iya, belum gabungin. Iya. Mana Pak Muhlis itu? Ibu dan Bapak guru hebat. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana, guru biologi. Kalau yang SMP itu langsung di PDF-nya, Bu. Tujuan Ya, pembelajaran SMP. Ada di PDF. Bentar. Langsung di PDF-nya. Karena ada di ini. Iya. Hebat dan praktisi pendidikan dimanapun Anda berada. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat contoh. Mana Pak Muhlis ini ya? Tidak muncul-muncul. Belum masuk. Monggo dibahas dulu aku sambil nunggu Pak Muhlis. Ya, oke. Kita bahas yang pertama tadi ya, Bu Citra ya. Ya, kan itu ada beberapa pertanyaan itu, Bu. Pertanyaan pemandu ya? Ya, ini saya copy, taruh di taruh di sini pertanyaan pemandunya. Terus langsung dijawab ya, Bu Citra ya? Ya, ini dari skenarionya kita skenario SMP. Mungkin apa sudah langsung kan Pak? Langsung ya? Iya, biar ada anu lagi ya. Ya, biar tidak kerepotan lagi, Bu. Iya. Oke, saya hubungi Pak Muhlis dulu, Bu Citra ya. Oke, monggo, Bu. Oh, itu Pak Muhlis masuk. Monggo, Pak. Mohon maaf Bu, HP panas Bu, barusan nggak bisa buka sama sekali. Oh iya Pak. Gimana Bu? Ya, kita langsung ke pertanyaan pemandu. Ya, kita skenario dari SMP Pak, di PDF. Oke. Bapak sudah buka? Instruksinya gimana tadi Bu? Gimana instruksinya Bu? Ini Bu, ini saya nggak buka barusan. Yang pertanyaan pemandu Pak. Apa yang ini? Penilaian, rubrik penilaian. Bentar. Coba. Ini Pak. Ini mana ini? Nah. Ini SMK. Ya. Nggak terlihat Bu. SMP. Kurang besar Bu Citra. Ya. Nggak muncul. Si Pak. Nah. Nih. Yang SMP. Dah kelihatan dah. Mungkin sudah ada yang dibaca, Bu. Iya. Dibaca-baca. Mereka dari mana tapi? Di LMS itu di bawah sendiri. Ini tentang Pak siapa ini dapat Pak Dudi.
Saya Pak kemarin Dudi. sudah beberapa membaca dan coba mencari. Monggo cocok apa tidak? Sebentar. Gimana nih? Ibu, ini Bu. Ya. Sebelum saya kemarin sih, tadi ada kelas saya baca-baca. Saya coba, mungkin cocok apa Pak Muhlis mau nambahi apa gimana? Ini sudah kebutuhan dari pertanyaan tadi tuh loh Bu. Pertanyaan Kebutuhan. pemantiknya. Oh, pertanyaan pemandu. Ya. Ya, sudah sesuai dengan pertanyaan pemandunya. Oh, yang ini sudah, yang Pak Budi dan lalu membuat skenario pembelajaran sebagai ini sudah. Ini kan Pak itu Pak. Ini kan ceritanya Pak. Oh, terus? Ceritanya kita disuruh mana nih? Saya. Ini dari skenario tadi kita disuruh untuk ini Pak. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Murid ya. Strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ada 4 itu ya? Ya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ini saya ada sudah. Apa ada yang perlu ditambah atau ada yang tidak? Ini menurut saya ini Pak. Dari pertanyaan yang nomor 1, ini jawabannya kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam itu seperti ini. Coba ditampilkan, Bu. Tidak tampil. Tidak kelihatan, tak, Bu? Tidak ada. Tidak tampil. Oh, tidak ada. Berarti sinyal saya, Bu. Di sini tidak bisa. Sinyalnya, Bu. Sinyalnya ini, Bu. Saya berhenti dulu ya. Oh, ya Allah, sinyalnya ini. Sinyalnya. Instruksinya ada di mana, Bu? Kenapa, Pak? Instruksinya ada di mana? Instruksinya ada di LMS. Di LMS. Yang SMP itu kan? Iya, SMP itu ada di PDF. Iya, PDF. PDF tadi tuh. Diskusi seluruh awalnya. Terus kita suruh nyari kalimat pemantiknya. Kalau menurut saya sih Pak, saya kopikan dulu nih. Tak taruh di chat saja sudah. Soalnya di sini sinyalnya error. Ini yang untuk nomor 1. Apa cocok? Dengan pertanyaan pemantik tadi tuh Pak, sekena di chat, di kolom chat. Ya. Waduh, Dindam berusaha memenuhi berapa? Separuh. Akan beragam tingkat.
Ini Iya sih Pak, separuh Pak. nah, Murid memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur Pak Didi. Oh, ini Nah, kebutuhan akan beragam tingkat C yang mana? kebutuhan akan beragam tingkat keterlibatan. Ingat murid memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Pak Dudidam, apa itu? Menyediakan ya? Oh iya, Tuh. Nah, saya terlalu deg-degan tuh. jadi info yang pertama adalah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Pak Dudidam berusaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan belajar muridnya, antara lain akan pemahaman kontekstual murid. Mungkin Bu, kalau mungkin bisa dilihat itu, kalau yang pertama itu ya pemandu seperti ini, apa yang membedakan antara iklan dan fungsi teks Bu, mungkin iklan yang benar dan menarik untuk kalian. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah iklan, jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia dalam periklanan. Itu kebutuhan teks ada sudah ya? Ya. Struktur teks ya, bentuk yang membedakan struktur teks sudah. Dan jenengan dapat dari mana ini fungsi-fungsi memahami fungsi ini? Indikator ini. Indikatornya ada di LMS, Pak. Oh, ini ada di LMS ini. Iya, ceritanya ada di memahami LMS. fungsi sosial struktur teks ini. Iya, Pak. Ini, Pak. Kebutuhan akan interaksi sosial dan kolaborasi, murid diberikan kesempatan. Nah, kalau yang berhubungan dengan minat Bu, apa ini istilahnya? Ada enggak di sana? Struktur teks, pemahaman ya, pemahaman masalah iklan tadi ya, sudah betul ini ya. Dia itu membedakan ya, membedakan antara iklan dan tulisan. Kemudian iklan benar-benar menarik. Nah, ini peminatan ini. Apa kalau peminatan itu? Di sini. Indikatornya. Sosial ini. Pak. Kebutuhan akan pemahaman kontekstual, murid memahami fungsi. Ya, benar sudah. Kontekstual betul sudah. Struktur teks. Kemudian apa benar-benar yang ini kan menarik, yang dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, jenis pekerjaan apa yang ini kan apa ya? Ya kontekstual sudah benar, tapi yang apa namanya? Kalau ketertarikan ini urusannya apa ini, Bu? Udah ada indikatornya apa aja tadi? Selain selain struktur teks. Fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan. Kebahasaan dalam iklan. Ini kan menyangkut materi pembelajaran yang dianukan ke Pak Dudidam ke siswa itu kan, Pak? Iya. Ini kan kita cuma disuruh apa ya? Menelaah apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Kita sebutkan satu kebutuhan kontekstual. Isinya ya betul. kedua ada fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari iklan. Mungkin waktu itu siswa di kelas masih banyak belum mengerti kebahasaan atau apa ya, belum bisa menata bahasa dalam teks aja Bu. Mungkin kalau yang masuk itu adalah kontekstual sama Bu, sama teks Bu. Struktur teks tuh. Oh, jadi ini fungsi sosialnya tidak usah. Fungsi sosial saya nggak paham itu seperti apa itu sosial itu. Mungkin fungsi sosial kan ini tentang apa pelajarannya? Tentang iklan kan? Iklan masyarakat iklan. Bisa
iklan apa tuh dah? Kan untuk sosial, untuk pada masyarakat. Ke orang lain. Iya, kepada Ya. orang lain. Ya, bisa. Hmm. Saya tidak bisa share screen, gimana ya? Sinyalnya di sini jelek. Ya. Terus kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Setelah itu Pak Dudi meminta murid Nah, untuk melakukan kegiatan tulis dengan pasangan berbagi. Nah, secara individu murid ya. akan kita menulis 3 kalimat iklan yang menarik. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan teman yang lainnya. Langsung saya Setiap tuliskan. pasangan kemudian berbagi dengan pasangan yang lainnya. Setelah itu Pak Dudi melakukan diskusi secara kelompok. Ini apa mungkin ada hubungannya dengan minat, Bu? Apa itu minat? Ada. Minat dan bak. Minat. Apa minat itu kalau di sini? Mereka lalu Pembelajaran fiksi. Kebutuhan apa? Kebutuhan siswa, Pak? Bukan. Ya, kebutuhan siswa. Ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau kesiapan dan minat siswa itu sebenarnya, Bu. Kesiapan dan minat siswa. Saya Minat tulis siswa. dulu, Pak. Ini yang pertama masih ya. Ya. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan menarik bagi mereka. Jadi yang diminati mereka itu apa? Yang mereka tahu sebenarnya, yang mereka siap itu apa gitu loh. Yang diminati lalu berbagi dituliskan dengan satu teman lainnya. Berbagi mereka boleh menambahkan pendapat. Tiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Selain itu Pak Dudi melakukan diskusi dengan seluruh kelas akan menggunakan daftar yang ditulis. Ya, contoh kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa iklan itu lebih efektif daripada Pak Dudi yang lain. Perjelas konsep istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. Ya, mungkin unsurnya ya memang sesuai sudah dengan unsuran, Bu. Itu kan apa ya? Kesiapan siswa itu kan masih belum, istilahnya kan kesiapannya masih dangkal. Ya, peminatan siswa itu tertarik ke hal iklan bentuk apa seperti itu. Jadi pembelajarannya mungkin masih belum ke taraf apa ya? Proses mungkin. Masih di konten, Bu. Masih menggunakan diferensiasi konten. Tanggapan sebagai tanda kesiapan minat ini, Bu. Masih orientasinya masih konten, Bu. Kebutuhannya apa, Pak? Kebutuhan muridnya. Ini sudah. Ini kan kita masih kebutuhan, saya. Masih kebutuhan ya? Iya, masih satu. Masih yang pertama. Iya, saya. Ini coba dibaca lagi, Bapak. Apa betul, apa yang mana harus saya ganti, yang mana mana ya? Oh. Coba saya ganti warnanya biar agak Kelihatan. Ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Tomlinson mungkin, Bu, ya? Iya. Oh, makanya saya nggak mudeng dari tadi itu. Dibaca dari Tomlinson, Bu, Bu.
Tomlinson. Tomlinson, ya, itu kebutuhannya itu bersifat mendasar, transformatif. Jadi masih bersifat mendasar, Bu. Dasar. Konkret, ya, konkret, sederhana. Levelnya itu masih terstruktur. Itu. Berarti ini dihapus ya, Pak? Ya, makanya saya Ya, tidak nyambung terus. dari tadi masih. Ayo, kenapa Pak 1? Jadi kalau mengarah ke ini, ke apa namanya, Tomlinson ini, kebutuhannya itu masih tingkatan terstruktur di situ. Konkret, sederhana, terstruktur. Tingkatan konkret. Ya, masih dia itu masih mengenal, membedakan dalam bentuk-bentuk sederhana dan terstruktur masih. Yang kedua, hanya itu saja. Yang mana Bu? Yang pertama loh Bu, yang tadi itu yang apa Bu? Yang mana itu tadi? Yang diskusi seluruh kelas itu ya? Sebagai pemandu tentang iklan dengan apa itu? Dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Nah, ini masih arahnya ini masih apa ya? Masih sampai apa ya? Bersifat dasar, konkret apa yang dilihat dan sederhana masih. Levelnya masih seperti itu dan terstruktur masih. Jadi contoh kata-katanya di alinea keberapa, Pak? Melakukan memperkenalkan topik ini, Pak. Diskusi seluruh kelas ini. Iya mungkin. Ada kata-katanya, Bu ya? Iya, harus dituliskan kata-katanya di alinea keberapa. Yang pertama mungkin Bu Citra, diskusi Yang seluruh pertama, kelas. yang pertama. Iya, yang Ya, pertama. yang didiskusi seluruh kelas itu loh, Bu. Iya, Yang pertama ya. Di bawah itu. Yang pertama. Ya. Apa yang membedakan? Ini kah? Ini, Bu. Ya, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Ya. Jadi masih hal konkret, sederhana dan struktur, Bu. Tingkatannya masih tingkatan terstruktur masih. Terus yang kedua, apa hanya satu? Oh, itu ya. Yang kedua, kerja individu, program kelompok kecil. Setelah itu Pak Dudi meminta murid untuk melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan ke yang lain. Secara individu akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Ya. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman yang lainnya secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lainnya. Setelah itu, Pak Dudi melakukan diskusi dengan seluruh kelas dan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens, sasaran, pesan utama. Nah, mengapa iklan? Nah, ini sudah levelnya, mungkin levelnya ini, Bu. Mana itu dah? Levelnya ini kompleks, Bu. Apa, Pak? Sudah kompleks. Mandiri, ya ini mandiri. Bentuknya ini sudah mandiri, sudah kompleks. Alunya ini sudah. Mandiri serta kompleks. Ya, mandiri, terbuka, dan kompleks. Jadi mereka itu Pak ini kan sudah memberikan pendapat mengenai apa namanya itu iklan-iklan yang ini yang menarik, kemudian tujuannya apa dan segala macam itu kan sudah mulai terbuka dan mereka harus disuruh mencari ini, Bu ya. Disuruh mencari secara mandiri iklan apa yang menarik bagi mereka ya. Dan apa yang menarik bagi mereka gitu loh. Jadi mereka itu harus berpendapat
Ya. Ya, Pak. Contoh kalimat tadi nomor 2 ini, Pak. Iya. Yang soal nomor 2 ya. Yang soal nomor kerja 2. individu itu ya. Kerja Kerja individu itu kan. individu pasangan kelompok kecil. Ya. Ya. Kelompok kecil, oh ya ini setelah itu Ya, ini ya. pada tidak nggih. Murid akan Minta diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap anggota kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja. Setiap lembar kerja menggrafik memiliki. Ini sudah arahnya abstrak ini, Bu. Itu yang nomor 3 itu, Pak ya? Ya, Ya, arahnya ini sudah sudah konkret ya. Abstrak ini sudah. Melihat apakah mereka masih ditingkatkan perlu belajar konkret. Kalau yang sudah yang tiga ini ya sudah abstrak. Jadi sudah ada kompleks, keterbukaan, mandiri, ini ya. Kalau yang kedua tadi, Bu, sebentar dulu, Bu. Yang kedua yang tadi dulu, Bu. Kalau yang pertama itu masih sederhana dan terstruktur, Bu ya. Yang pertama tadi. Ya, yang pertama. Ya ini, Pak. Ini, Pak. Yang pertama itu ya. Yang pertama itu masih ya. Sederhana dan struktur kan ya? Ya. Masuk enggak struktur itu ya? Ya, ini terstruktur, Pak. Ya, sudah. Kemudian ini mandiri. Kalau yang kedua itu, Bu, kira-kira apa yang kedua itu ya? Kalau yang ketiga ini jelas abstrak ini, Bu. Kalau yang ketiga ini betul, Bu. Yang ketiga ini sudah masuk abstrak. Karena setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan di meja mereka, ini sudah suruh membayangkan setiap lembar kertas grafik memiliki cat. Ini membayangkan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan. Iya, mereka sudah istilahnya menggambarkan, sudah membayangkan, sudah punya angan-angan sudah, Bu, ini, Bu. Nah, kalau yang kedua ini, bentar dulu. Secara individu, murid akan diminta untuk menulis 3 hingga kalimat menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan. Nah, ini masih kayaknya konkret ini. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudi melakukan diskusi selalu. Ini diskusi menggunakan iklan. Nah, ini target audiens sasaran. Nah, ini Pak Dudi kemudian memperjelas konsep istilah perikanan dan kebutuhan. Ini masih ketergantungan, Bu, ya? Menurut jenengan gimana ini? Yang nomor 2 itu sudah. Masuk mana? Semi itu? Sebelum ya? Kan itu kan masih jadi apa yang dikerjakan masih ada di tangannya itu. Ya. Masih ada, disuruh membuat dia itu kan. Membuat contoh iklan, ya. Kan mereka kan sudah tahu bentuknya iklan seperti ini, gini. Mereka disuruh membuat. Ya, kemudian disuruh berbagi. Yang ketiga kemudian disuruh mencari yang terbaik. Kemudian arahnya itu apa arahnya, Pak? Ini membacanya gimana ini? Arahnya itu tadi sederhana ya. Kalau sekarang itu terstruktur dan terbuka. Kalau yang tadi itu sederhana ya, Bu ya. Sederhana, yang pertama itu sederhana. Kemudian sederhana itu sederhana sudah. Kemudian kalau yang terakhir ini, yang kedua ini kompleks. Yang kedua itu kompleks tapi terstruktur dia itu, Bu. Kemudian yang ketiga ini mandiri. Kompleks dan mandiri.
Ini Pak Muklis apa sudah menyesuaikannya sesuai ini 1, 2, 3 ini kan nggih Pak? Iya. 1, 2, 3. Yang ketiga itu kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 untuk mendiskusikan kelebihan. Ini kan sudah mereka membayangkan, Bu. Iya. Ini kan mandiri sudah. Ada mandiri, ada komplek. Komplek mereka sudah tahu bentuknya iklan seperti ini. Iklan yang baik bagaimana, iklan yang jelek bagaimana. Iklan yang baik itu harus begini, harus memenuhi gini, bentuknya harus begini, harus kelihatan tertarik, harus gini. Kan mereka sudah paham berarti kan sudah. Mereka sudah dianggap apa namanya itu? Mereka sudah kompleks istilahnya. Gitu. Kompleks, tingkatannya sudah terbuka dan mandiri sampai mandiri. Gitu. Berarti kebutuhan muridnya ini mandiri, kompleks ya Pak? Iya. Kebutuhan muridnya mandiri, terbuka dan kompleks. Mandiri, terbuka, dan kompleks. Dan kompleks. Ya, kan butuh cepat itu sudah juga. Nah, ini sudah pokoknya kompleks, terbuka, mandiri sudah itu. Mereka sudah paham terkait dengan segala macam bentuk ini sudah. Iklan sudah, karena mereka sudah paham. Sehingga mereka bisa terbuka untuk mengeluarkan pendapat dan melakukan secara mandiri. Ya, betul. Lanjut nomor 4-nya. Ya, yang nomor 1 itu, Bu, masih sederhana. Harus ditunjukkan bentuknya iklan dulu seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Nah, yang kedua itu saya masih bingung. Kalau yang kedua itu masih tingkatannya itu kalau enggak keliru itu masih ketergantungan masih, tergantung masih itu masih. Tergantung gini Pak tulisannya Pak. Iya, apa ya bahasanya itu tergantung. Apa Pak? Yang konkret masih hal yang konkret dia itu tergantung ya. Konkret ini Pak. Ya, konkret dalam kurung tergantung gitu loh Bu. Kalau yang tadi abstrak dalam kurung kompleks terbuka mandiri, yang nomor 3 itu loh. Nomor 3 itu abstrak dalam kurung kompleks, terbuka, mandiri. Ya. Kemudian untuk yang nomor 1 konkret sederhana. Ya, Pak. Ini abstrak ini Pak. Abstrak. Ya yang 3 abstrak. Yang nomor 2 loh saya bingung Bu. Itu kayaknya masih konkret ya, cuma di sana itu langkah-langkahnya saya lihat lagi langkah-langkahnya itu yang berdua ya. Langkah-langkahnya secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan. Ada langkah-langkah terstruktur kan? Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu dengan yang lainnya. Kan terstruktur ya. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Nah, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu Pak Dudi melakukan diskusi dengan seluruh akan melakukan diskusi daftar iklan yang dituliskan masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif. Pak Dudi lalu memperjelas konsep dari istilah periklanan sesuai kebutuhan. Ini mereka lalu berbagi secara individu murid akan diminta menuliskan 3 hingga 5 iklan. Nah, ini kan terstruktur sudah, Bu. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lainnya. Nah, ini sudah kayaknya apa ya? Mungkin bisa kombinasi mungkin, Bu ya. Bahasa kombinasi saya mungkin bisa mungkin ya. Jadi terstruktur. Nomor 2 ini terstruktur. Ya. Jadi kombinasi antara konkret dan abstrak ini sudah, Bu. Ya, terstruktur. Kombinasi antara konkret dan abstrak. Ya, nomor 2 maksud saya. Yang kita bicarakan nomor 2 loh, Bu ya. Terstruktur. Ya. Terstruktur, kemudian namun ada ketergantungan dari konkret masih ya. Kemudian sudah mulai apa ya? Mulai mandiri, sudah mulai mandiri sudah, Bu. Tadi tanyaan ini sudah ya. Ditanya apa namanya? Berarti gini, Pak. Konkret kombinasi dengan terstruktur.
Kombinasi sebentar. Kombinasi konkret dengan abstrak, Bu. Nomor 2 yang saya kombinasi. Ya. Kombinasi konkret dengan abstrak, Pak. Ya. Di sana terstruktur, ya. Ya. Kegiatannya sudah terstruktur. Oke. Dan mereka harus berpendapat dari apa yang sudah dibuatnya. Masih ada ketergantungan dengan iklan yang dibuatnya, Bu, ya? Ya, betul. Dan ada keterbukaan untuk berpendapat dan mandiri. Ya. Tapi kompleks belum ada, Bu, ya? Kayaknya ya. Kompleks belum masih, Pak. Belum masih Mungkin kan di ya? nomor 3 ya, di nomor 3. Di nomor 3 kerja kelompok kecil. Murid akan itu sudah arahnya ke anu semua itu, Bu. Kelompok Terbuka, mandiri, kompleks sudah itu. lengkap sudah, Pak ya? Ya. Terbuka. Soalnya kan mereka sudah mampu mandiri, bisa kerja berpendapat sendiri, terbuka, mereka memberikan gagasan pendapatnya, kemudian kompleks. Mereka menjelaskan dengan segala pengetahuan terkait dengan periklanan. Jadi mereka tanpa disuruh ngelihat pun sudah bisa membayangkan. Sudah tahu, ya, sudah tahu. Sudah tahu gitu loh. Ya, sudah tahu tentang iklan. Nah. Jadi yang masuk di sana kompleks, terbuka, dan mandiri. Ya, ini mandiri, terbuka, dan kompleks ini, Pak. Sudah ya, di dalam kurungnya ini. Abstrak nomor 3 ya. Kemudian untuk yang kedua itu kombinasi antara konkret dengan abstrak. Ya, ini sudah. Tergantung, kemudian apa, Bu, ya tadi? Terbuka, Bu, ya? Ya, saya tebal ini, berbesar sih. Ini, Pak. Yang nomor 2, kombinasi konkret dengan abstrak terstruktur. Tadi memang perintahnya disuruh mengarah ke Tomlinson, Bu, ya? Tidak, Pak. Kita itu disuruh untuk menganalisis dari pertanyaan-pertanyaan pemantik, Pak. Dari itu, Pak. Kita disuruh merumuskan, kayak menjabarkan lagi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik, dari 3 pertanyaan pemantik itu, Pak. Berarti kan merumuskan itu harus ada indikatornya. Indikatornya kan berarti dari Tomlinson itu kan tadi. Kalau dari Tomlinson ini kan harus, kan kalau anu kan harus mengacu ke anu kan. Tomlinson ini kan bersifat mendasar, konkret, sederhana itu kan, Pak? Iya, maksudnya kan arahnya enggak. Tugas ini yang diharapkan ke arahnya ke sana, bukan? Nah, mencoba membahas dalam undang-undang. Baca lagi. Tomlinson. Kalau saya tadi pagi itu nyarinya seperti ini, Pak. Seperti ini. Nah, ini situasi SMP, kebutuhan belajar muridnya itu seperti ini. Ini pertanyaan nomor 1. Ini yang saya tapi saya kalau Tomlinson itu belum begitu paham. Kebutuhan kontekstual. Tingkat apa itu, Bu? Berdua, kebutuhan akan beragam. Kebutuhan akan beragam tingkat keterlibatan, mengingat murid memiliki tingkat pemahaman yang berbeda
Pak Dudidam menyediakan skenario tugas dengan berbagai tingkat kesulitan dan keterbukaan yang memungkinkan setiap murid bekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, kebutuhan akan interaksi sosial dan kolaborasi. Murid diberikan kesempatan untuk bekerja secara individu dalam pasangan kelompok kecil dan diskusi kelas penuh. Memungkinkan mereka belajar dari satu sama lain serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Kebutuhan akan pembelajaran yang fleksibel dan personal. Murid didorong untuk memiliki lokasi pembelajaran yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka, baik itu sendiri di tempat yang tenang atau bersama kelompok untuk berbagi ide. Itu kebutuhannya. Kalau menurut juga kalau Bapak dari Tomlinson betul juga, Pak. Kan kebutuhan yang dipenuhi kan seperti mandiri, anak bisa bermandiri, anak apalagi tadi bisa terbuka, kompleks juga betul juga, Pak. Monggo yang manapun dipakai tidak apa-apa. Gitu. Ya. Kalau saya ini memang nggak paham ini bahasa yang digunakan itu kontekstual, kemudian apa ini Bu? Yang kedua ini tingkat apa ini? Ini fleksibilitas dan ini ranah-ranahnya saya nggak tahu. Kan ada ranah-ranahnya mestinya kalau menjawab betul, itu, betul Bapak. Saya nggak paham ranah-ranahnya itu dari mana gitu loh. Kalau Tomlinson kan sudah ada ranahnya sudah. Ya, kalau menurut Bapak kan lebih kompleks, lebih ke enak juga Pak. Saya juga ini tadi belajar. Itu dari Bu Citra. Ya, kalau Pak kan lebih berpengalaman. Saya juga belajar juga Pak. Saya juga nggak tahu, jadi mudeng juga Bu, saya nggak sekarang Bu. Makanya saya tanya dari tadi itu. Ya, tapi menurut Pak Mukhlis sepertinya enak Pak. Dilanjut punya Pak Mukhlis mungkin ya Bu Citra ya. Ya, monggo. Ini kan sudah ini dari skenario sekarang nomor 4. Dari ada, Bu, ya? apa? Kegiatan nomor 4. Apa, Pak? Kegiatan nomor 4. Oh ya. Ya, kegiatan nomor 4 ada itu. Masih ya? Ada masih, Pak. Pak Dudin, sebentar dulu. Pak Dudidam. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali, memperluas pemahaman. Sebagai satu kelompok besar, ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Ya, itu termasuk apa, Pak? Kompleks itu, Bu, kayaknya, Bu. Oh, ya. Kompleks itu murid bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstrak pada jangka waktu. Kompleks, terbuka, dan mandiri itu sudah, Bu. Sama dengan yang tadi. Kompleks, terbuka. Kompleks itu kan, dia itu kan sudah bisa membayangkan, Bu, kan ya? Ya. Dari dasar-dasar pengetahuan yang mereka pahami terkait dengan iklan, mereka sudah paham itu, betul, sudah dianggap paham. Kemudian adanya keterbukaan untuk berpendapat, ya. Mungkin seperti itu, berpendapat mengenai apa itu? Langkah yang keempat itu target audiens, kejelasan pesan. Target audiens memperjelas. Ini target menjadi pemahaman konsepnya, audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan, desain. Nah, ini mereka kan sudah paham betul, sudah dianggap sudah paham betul. Mereka mampu menilai sudah bahasanya seperti itu. Oh, bisa berpendapat dan menilai ya, Pak? Iya. Kan diharapkan siswa itu bisa berpendapat, bernilai iklan ini bagus enggak gitu, seperti itu. Karena mereka sudah punya dasar konsepnya, yang iklan yang bagus seperti ini, bahasanya seperti ini, kan seperti itu sudah.
Ya. Walaupun tanpa melihat, mereka pun mungkin bisa ini kan Pak siapa tadi? Pak Dudi Diam ini mengumpulkan kembali murid satu kelompok besar, dia memfasilitasi diskusi yang jelas. Nah ini barangnya tidak dipampang kan, barangnya kan tidak dipampang. Target audiens adalah kejelasan pesan, penggunaan fitur kebahasaan, desain seperti pemilihan judul. Nah ini dia tuh sudah ada mempangkan barang-barangnya kan, sudah dianggap paham dia sudah. Ya, murid dianggap sudah mengerti dari. Nah, gitu loh. Mereka sudah membayangkan semua sudah. Kan mereka sudah membayangkan semua, Bu. Jadi sudah abstrak, kompleks, sudah dianggap kompleks, terbuka dan ini kompleks, terbuka. Mandiri, sudah mampu mengemukakan pendapatnya secara mandiri. Nah, gitu loh. Enggak Pak, lanjut Pak, banyak Pak. Ya, Pak Dudi lalu memberikan tugas individu yang membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang seharusnya dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Nah, ini. Jadi dia itu kan tugasnya kan tidak sama, Bu, ya? Ya, apa ya, dia sudah ngasih skenario. Mempromosikan produk atau jasa acara sesuai dengan yang dijelaskan. Nah, skenario yang diberikan. Ini apa? Ini kayaknya masih ada hubungannya dengan konkret, Bu, ya? Iya. Buat iklan. Karena konkret itu yang mana kira-kira? Yang anu ya? Memberikan tugas. Tergantung ya? Ketergantungan ya? Mempromosikan produk atau jasa. Ya kan ketergantungan ke ini skenario kan? Ya. Ya, Pak. Yang diberikan sesuai dengan tergantung ada strategi skenario yang diberikan. Terus sesuai skenario ya, Pak? Ya. Yang diberikan. Kemudian dilakukan secara mandiri kan ya? Ya, tugas individu. Ya, mandiri. Lanjut. Ya, berikutnya berapa ini? Nomor 6. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya ini adalah skenario 1 bersifat lebih konkret. Nah, kan? Ini bersifat lebih konkret dan struktur langkah demi langkah mencakup semua informasi yang diperlukan. Nah, ini kan? Jadi apa, Pak? Terstruktur gini. Ya, yang satu ini sederhana, masih konkret ya, terstruktur levelnya. Jadi buatkan seperti ini, gini-gini. Nah. Kemudian skenario 2 kurang terstruktur, ya. Lebih terbuka. Nah, terstruktur dan lebih terbuka diharapkan dibandingkan dengan skenario ini lebih susah ini kayaknya. Tugasnya lebih susah, kurang terstruktur, lebih susah. Jadi memberikan kebebasan mungkin dia itu dibanding skenario 1. Tuh. Misalnya gini, tolong buatkan saya iklan yang menjelaskan produk sampo yang belum ada di Indonesia, misalkan seperti itu. Dengan gini misalkan. Kalau yang atas mungkin sederhana. Produk sampo yang umum dipakai di masyarakat itu misalnya, seperti itu mungkin. Lebih jelas kalau yang pertama ya? Ya, mungkin lebih jelas. Mungkin
Kalau yang ketiga ini skenario bersifat konsep Konseptual. dan terbuka untuk membutuhkan riset. Wah, ini tingkat tinggi nih. Saya tidak abstrak nyampe ini. rasanya, Pak. Ya, ini abstrak. Jadi kebutuhan 6. Nomor 6 itu skenario 1 itu sifatnya itu terstruktur gitu aja dah, Bu. Iya. Yang kedua Oke, Pak. itu sifatnya itu yang 6.2 itu sifatnya itu adalah apa ya namanya? Terbuka masih ya? Masih terbuka, Bu ya? Abstrak Iya, abstrak tapi ya. terbuka maksud saya. Abstrak terbuka gini, Pak. Ya, terbuka. Kemudian Yang ketiga ini bersifat konseptual dan terbuka untuk membuat riset. Nah, ini sudah arahnya ke kompleks ini loh, Bu. Oh, sih, Pak. Arahnya kompleks. Menangani kerumitan berbagai abstrak pada saat waktu. Iya. Iya. Kompleks itu. Iya, Pak. Ya. Tiga kompleks ya, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir yang 7 ya. Itu 6.3 ya, Bu ya, yang kompleks ya. 6.1 terstruktur, 6.2 apa ya namanya terbuka, 6.3 kompleks. Kompleks. Ya. Kemudian yang ketujuh Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman, untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Nah, ini apa ini, Bu ya? Terbuka itu sudah, Pak. Ya. Gimana hubungan ini? Itu gimana dah? Jadi mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat, untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid yang lain memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Itu berbagi ide itu apa, Bu, kira-kira? Tergantung ya? Kalau berbagi ide apa? Ketergantungan ya? Terbuka sudah, Pak. Kan saling berbagi mereka. Ide, ya, saling berbagi, Pak. Kan saling berbagi. Berbagi ide. Kalau menurut saya itu maksudnya terstruktur itu terprogram, Bu. Ini kalau yang tidak terstruktur ini terbuka ini apa ya namanya? Bebas mereka menentukan, maksud saya seperti itu. Mungkin lah ya. Mungkin pendapat saya seperti itu. Berarti kalau itu kan masih, kalau misalnya masih ada kerjasama, jadi kalau nggak paham tanya ke sini, kemungkinan masih tergantung ya. Kalau mandiri itu sudah mampu apa ya, berpendapat begini apa segala macam. Tergantung, Pak, ya tergantung ada tergantung. Iya, kira-kira betul nggak kira-kira? Mungkin lah ya, kalau pemahaman saya seperti itu. Kalau yang terstruktur yang terstruktur ini maksudnya tugas-tugas itu ada ininya, ada panduannya, Bu. Harus begini. Kalau ini terbuka bebas sudah, mereka itu mengapresiasi bebas. Cuma ada koridornya sudah seperti itu, mungkin. Ya. Mungkin lah ya. Kalau tergantung ini berarti mereka masih bisa bermusyawarah dengan teman yang lain ya. Iya, berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Kalau tidak tahu tanya ke temannya, maksudnya seperti itu. Temannya. Gimana kata-katanya jadi, Pak? Aduh, mana ya? Tergantung. Ini harus diselesaikan sekarang, Bu ya? Lanjut, Pak. Lanjut.
Lanjut Iya. Pak. Ya nanti kan sambil belajar nanti gimana nanti pemahamannya ini yang jelas ini gimana ini. Bisa dirombak lagi nanti. Ayo, monggo nopo niki. Judulnya anu. Jadi dari penjelasan yang nomor 7 itu bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran yang menuntut mendorong siswa memilih lokasi kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik, misalkan dengan sendirian di tempat yang tenang dan dekat dengan temannya untuk memudahkan bertanya jika bingung. Nah, ini masih dalam koridor kebutuhan tergantung masih. Tergantung. Ya. Kebutuhan ketergantungan. Ya pokoknya tergantung nih. Tulisannya di sini tergantung. Kebutuhan tergantung Bu Citra di equalizer itu. Equalizer itu tergantung itu. Ya, tergantung. Oh ya. Ini mendorong siswa kebutuhan tergantung. Iya. Ya. Oke, siap. Lanjut pertanyaan kedua, Pak. Loh, ada masih? Ada 4. Ada 4 Kita punya pertanyaan itu 3, Bu. 3 apa 4, Bu? 3 apa 4? Pertanyaan kemana? Ada 4. Yang mana pertanyaannya ini? Ini Bu yang 3 sih Bu, dari skenario itu sama strategi pembelajaran apa yang ini yang digunakan sama Pak Guru itu. Oh, kalau yang pertama itu adalah apa yang membedakan antara iklan dengan ini? Apa benar-benar menarik? Apa kebutuhan biaya yang membuat sebuah iklan? Nah, ini kayaknya masih belum terdiferensiasi nih, Bu. Jenis pekerjaan apa ini? Ya ini. Yang nomor 1 ini belum terdiferensiasi. Nah, kalau yang ini individu kelompok kecil ini, setelah itu Pak Dudi meminta murid yang nomor 2 ya, untuk melakukan kegiatan tertulis dengan pasangan berbagi-bagi. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 iklan yang menarik. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan. Nah, ini namanya setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan yang lain. Setelah itu Pak Dudi melakukan diskusi dengan kelas lain dengan menggunakan daftar iklan. Ini masih belum terdiferensiasi juga ini. Kayaknya. Yang nomor 2 ini masih. Bukan diskusi dengan kelompok dan dia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok. Ini karena sama masih. Kemudian membahasanya dengan target. Nah, pesan mengapa berupa iklan itu lebih efektif. Nah, ini. Ya. Kemudian jadi apa, Pak? Nah, kelompok kecil yang ketiga ini. Kayaknya ini sudah murid penugasan berjenjang itu, Pak. Kenapa? Penugasan belum berjenjang masih. Oh, tapi kan kelompok kecil ke kelompok besar gini. Enggak, salah. Belum ini, Bu. Soalnya kan kan tugasnya sama ini masih. Murid ya, coba kelompok kecil yang 3 ini ya. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 orang yang mendiskusikan kelebihan dan kekurangan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja. Setiap kelompok grafik melembar kertas grafik untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan. Ini masih tetap tidak berjenjang ini, Bu. Tadi saya melihat yang berjenjang di mana dia. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan isyarat yang kembalikan kepada guru dan kelompok kemudian pindah ke tempat kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah belum ini masih. Ya itu. Mereka masih telah ditulis secara sebelumnya dengan melakukan ini. Terus berlanjut demikian sampai itu gimana, Pak? Yang berjenjang itu menurut gimana, Pak? Berjenjang itu yang yang terdiferensiasi. Pak Dudi lalu mengumpulkan kembali murid satu kelompok besar, lalu dia memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target, audien, kemudian besar menggunakan. Tadi saya lihat kok, ada yang kelompok kecil. Nah ini kayaknya. Menurut yang saya ini nomor 6, Bu. Yang nomor 6. Nomor berapa, Pak?
Nomor 6 yang berjenjang itu. Pak Dudidam menetapkan Oh, skenario tugas yang berjenjang, ya Pak ya, sesuai dengan Iya. pengetahuan. saya Bu, tak copy Iya, ya, iya. tak copy dulu. Copy saya. Sip. Apa narasinya Pak yang awal Bu? Pak Pak siapa? Dudidam, Pak Dudi. Pak Pak Dudidam Dudidam. menetapkan Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang mana Pak? berjenjang. Sesuai ya dengan kebutuhan, Ya, sesuai dengan pengetahuan. ya. Yang tadi itu kan ada 3 itu Bu ya. Apa Ya, aja itu tadi? Yang nomor 1 itu apa itu? Apa itu terstruktur? Yang kedua itu apa itu ya? Terbuka. Yang ketiga itu apa gitu loh. Itu berjenjang sudah Bu. Iya, Sudah iya Pak. terdiferensiasi. Yang atas belum kayaknya itu masih. Ya berarti kan Sudah. ini kan sudah dibuktikan dengan kata-kata ini Pak, berarti betul sudah. Iya, cuma kalau yang atas itu Iya berdasarkan betul. kebutuhan, Bu. Semuanya kan Iya, dapat di iya, sana iya. aja yang atas Ya, tuh, ya. ya. Iya betul. Nah, Apalagi kemudian Pak? yang 7 itu Pak Dudi mendorong murid untuk melakukan memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalkan sendirian Sendirian di tempat yang dekat teman Tetap. untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di Ya, area ya, ya. ruangan yang lebih ramai. Nah, ini kayaknya berjenjang juga ini, Bu. Pak Dudidam Bukan anu Pak, apa tuh udah cara belajar siswa bukan? Iya, tapi kan beda ini. Coba sampean lihat. Pak Dudidam mendorong Nah, murid ini. untuk lokasi Memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalkan sendirian, di tempat yang Ya. tenang, dekat teman untuk memudahkan jika bertanya, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling bertanya. Ya, Enggak berjenjang, soalnya enggak dibagi per kelompok ini, Bu ya. Iya, ini kan milih sendiri anak-anak. Ya, Pak. ya. Apa jadi Pak? Ya, tidak terdiferensiasi gitu aja ya, apalagi. Itu kan bahasanya apa tadi? Berjenjang ya? Iya. Pertanyaannya berjenjang. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Penugasan berjenjang yang pertama. Yang kedua ini Pak Dudidam ini apa Pak? Apaan ini? Interaksi siswa Pak, interaksi murid. Kan ini bila tidak tahu siswa bisa bertanya jika bingung ke temannya. Berinteraksi dengan teman yang lain gini. Ya. Menetapkan Kan tadi kan interaksi. kebutuhannya apa? Ketergantungannya levelnya diequalizer kan ketergantungan itu ya. 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 Interaksi dengan teman ya, Pak. Ya, bisa. Lanjut Pak, lanjut nomor 3 Pak. Atau Bu, ini juga bisa diferensiasi, Bu. Soalnya ini kan disuruh memilih sendiri, Bu, ya. Temannya. Suruh memilih sendiri nih kan ya? Iya. Lah iya kan ada yang suka tempat ramai, ada yang begini kan gitu kan? Sepi, ya betul. Ya, diferensiasi itu sudah berdasarkan minat. Oh, interaksi teman berdasarkan minat gini ya, Pak? Iya. Itu. Minat siswa. Nah, lanjut Pak. Kan ada yang berdasarkan kesiapan. Kan ada yang berdasarkan profil itu. Profil belajar murid. Betul. Ya. Kalau profil itu mungkin yang berjenjang tadi itu yang di atasnya mungkin ini. Yang nomor berapa itu? Nomor 6 itu. Ya. Profil siswa ya Pak, berdasarkan profil siswa mungkin. Yang nomor 6 itu. Profil belajar. Ya.
Ya nanti kita baca lagi yang profil itu bagaimana, yang kesiapan bagaimana, yang minat itu bagaimana. Yang jelas kalau yang bawah ini minat sudah, Bu. Ya, lanjut Pak. Terus? Lanjut nomor 3. Nomor 3. Nah, terus gimana pertanyaan nomor 3? Sebentar. Bisa balik ke main room ya Bapak Ibu. Wah, Sudah mana nih dah? Nah, lanjut besok. Besok sudah ditampilkan sih Pak. Biarlah saya yang anu dah. Nanti tak bagi linknya ya. Ya, oke. Saling ngisi ya? Ya, oke. Nah, monggo kalau anu dibutuhkan lagi nggih. Monggo. Ya. Monggo disuruh balik tuh Bapak Bapak Pasin.